Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di video kali ini saya akan menjelaskan teori intertekstual sastra. Kajian intertekstual dimaksudkan sebagai kajian terhadap sejumlah teks yang diduga mempunyai bentuk hubungan tertentu, seperti hubungan unsur-unsur intrinsik seperti ide, gagasan, peristiwa, plot, penokohan, gaya bahasa, dan lainnya di antara teks yang dikaji. Selanjutnya kita akan membedah novel Surat Kecil Untuk Tuhan dan novel Air Mata Surga menggunakan teori intertekstual. Karakter tokoh, alur, latar, hubungan intertekstual, hubungan hipogram, dan transformasi digunakan dalam novel Surat Kecil Untuk Tuhan karya Agnes Davonar dan novel Air Mata Surga karya Ero Kajat Asura. Novel Surat Kecil Untuk Tuhan adalah sebuah buku yang diangkat dari kisah nyata perjuangan gadis remaja penderita kanker. Kisah ini sempat diulas dalam acara Kick Andi. Sebelumnya, buku ini diterbitkan secara online dan dibaca lebih dari 350.000 pengunjung. Banyak pembaca yang terinspirasi oleh kisah novel ini, sehingga buku ini dicetak secara luas dan terjual lebih dari 30.000 buku. Buku ini mencetak sukses di Indonesia dan Taiwan dalam waktu 2 bulan. Novel ini menceritakan tentang seorang anak gadis yang cantik, pintar, baik hati, ceria, penyabar, ikhlas, rajin, penyayang, dan sederhana. Cantika atau biasa dipanggil Keke berusia 13 tahun yang menderita kanker jaringan lunak pertama di Indonesia. Novel Air Mata Surga adalah satu di antara karya sastra yang diciptakan oleh Ero Kajat Asura. Novel ini sangat menarik karena novel ini menceritakan tentang seorang anak yang berusia 10 tahun yang terus berusaha bertahan hidup melawan kanker. Anak itu bernama Bara'ah. Ia yatim piatu karena ayahnya meninggal tertabrak truk dan tak lama kemudian ibunya pun meninggal karena kanker. Walaupun dalam kondisi seperti itu, Bara'ah tetap saja menghafal ayat-ayat suci Al-Quran dan ia memiliki cita-cita yang sangat bagus karena ia ingin memberikan selembar demi selembar hafalan ayat-ayat Al-Quran yang telah ia hafalkan kepada seluruh anak-anak muslim di dunia. Karakter tokoh adalah sifat atau watak yang dimiliki manusia untuk bersikap dalam menyelesaikan masalah ataupun menghadapi sesuatu. Hasil analisis dalam novel Surat Kecil Untuk Tuhan karya Agnes Davonar, yaitu tokoh utama Keke, memiliki 7 karakter, yaitu tabah, mudah bergaul, bersahabat, sabar, penurut, pintar, periang, dan ikhlas. Karakter tokoh utama dalam novel Air Mata Surga karya Ero Kajat Asura, yaitu Bara'ah, memiliki 9 karakter, yaitu suka menolong, rajin menghafal Al-Quran, pintar, penurut, setia kawan, sabar, bersemangat, tabah, dan kekasih sayangan. Karakter tokoh terlihat dari cara pengarang menggambarkan setiap tingkah laku dan sifat tokoh dalam menyelesaikan masalah ataupun bertindak. Alur merupakan jalan cerita yang dibentuk pengarang melalui tahapan-tahapan peristiwa, sehingga menjadi suatu cerita. Alur terdiri dari alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Hasil analisis dalam novel Surat Kecil Untuk Tuhan yaitu alur maju, karena pengarang memulai cerita dengan perkenalan dan diakhiri dengan tahap penyelesaian. Sedangkan alur yang digunakan pengarang dalam novel Air Mata Surga yaitu alur campuran, karena pengarang memulai cerita dengan melukiskan suatu keadaan dan diakhiri dengan penyelesaian. Tahapan alur biasanya dimulai dari perkenalan, peristiwa mulai bermunculan, peristiwa mencapai klimaks, dan diakhiri dengan penyelesaian. Latar merupakan penjelas untuk mendeskripsikan sebuah cerita. Latar terbagi 3, yaitu latar tempat, waktu, dan latar sosial. Latar tempat merupakan tempat kejadian suatu peristiwa yang terjadi dalam cerita. Latar waktu merupakan kapan terjadinya sebuah peristiwa dalam cerita. Latar sosial merupakan kehidupan sosial masyarakat yang ditimbulkan pengarang dalam sebuah cerita. Hasil analisis dalam novel Surat Kecil Untuk Tuhan karya Agnes Davonar meliputi: A. Latar tempat dalam novel Surat Kecil Untuk Tuhan karya Agnes Davonar yaitu 19 tempat yang digunakan. Latar tempat dalam Air Mata Surga karya Ero Kajat Asura yaitu 22 tempat.
B. Latar waktu dalam novel Surat Kecil untuk Tuhan karya Agnes Davonar, yaitu 8 waktu yang digunakan. Latar waktu dalam novel Air Mata Surga karya Eroka Jed Asura, yaitu 5 latar waktu yang digunakan. C. Latar sosial dalam novel Surat Kecil untuk Tuhan karya Agnes Davonar, yaitu kepercayaan masyarakat terhadap mitos dan kepercayaan manusia terhadap karma atau kisas. Latar sosial dalam novel Air Mata Surga karya Eroka Jed Asura, yaitu kehidupan masyarakat Arab, peraturan daerah Mekah, kehidupan masyarakat Saudi, kehidupan masyarakat Timur Tengah. 4. Intertekstual merupakan adanya persamaan dan perbedaan yang ada dalam novel, dan adanya kaitan antara novel yang lahir duluan dengan novel yang lahir, adanya perbedaan pada alur, latar dan bahasa yang digunakan dalam kedua novel. Hubungan intertekstual terlihat dari persamaan dan perbedaan yang ada pada karakter tokoh, alur, latar, serta dilihat dari segi bahasa yang digunakan dalam kedua novel tersebut. Selanjutnya, hasil analisis hubungan intertekstual pada novel Surat Kecil untuk Tuhan karya Agnes Davonar dan novel Air Mata Surga karya Eroka Jed Asura, yaitu adanya persamaan pada karakter tokoh, latar tempat, dan latar waktu. 5. Hipogram. Hipogram merupakan suatu karya yang diduga menjadi dasar dalam munculnya sebuah teks atau novel yang lahir berikutnya. Transformasi adalah memindahkan sesuatu dari teks yang satu ke dalam teks yang lain. Terkadang apa yang ditransformasikan itu terlihat jelas sama dan terkadang tidak terlihat jelas, tergantung pada pengarangnya sendiri. Novel Surat Kecil untuk Tuhan karya Agnes Davonar merupakan hipogram untuk novel Air Mata Surga. Hal itu terbukti karena adanya persamaan ide dan peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam novel Air Mata Surga yang sudah lebih dulu diekspresikan Agnes Davonar dalam novelnya yang berjudul Surat Kecil untuk Tuhan pada tahun 2008. Kemudian ditransformasikan oleh Eroka Jed Asura pada novelnya yang berjudul Air Mata Surga pada tahun 2011.